Bab ke-8. Bonus mengeroki Fanya. Nangkring di atas kompor yang menyala. Fanya ngakak mendengar jawaban Nathan. Kirain kamu udah tidur. Nak, belum ngantuk? Nathan menjawab sambil meletakkan ponselnya di bawah bantal. Ia bermain game dengan suara kecil sedari tadi. Fanya pun sama. Setelah naik ke kasur, ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu meletakkannya di bawah bantal. Van, kita kayak orang ngekos ya. Tidurnya di lantai. Mana kasurnya ukuran single? Celetuk Nathan kemudian sambil menarik selimutnya. Udah, gak usah kebanyakan protes. Nikmati aja apa adanya. Nak, bagi 2 dong selimutnya. Aku malas mau ambil selimut di lemari mama. Astaga, lengkap sudah penderitaanku. Keluh Nathan sambil membagi selimutnya dengan Fanya. Beberapa menit kemudian, keduanya masih belum mampu memejamkan mata. Entah kenapa. Nat, menurut kamu, menari-nari di atas penderitaan orang lain, termasuk tari tradisional bukan? Sih, tiba-tiba, Fanya bertanya pada Nathan. Ada pertanyaan yang lebih sulit gak? Sih? Oh, ada? Nah, nih, dengerin. Ratna disuruh pergi ke toko oleh ibunya. Sang ibu menyuruh untuk membeli 2 kilogram apel, 1 kilo jeruk, dan 3 kilo pir. Pertanyaannya, apa warna baju yang dipakai Ratna waktu itu? Emang gue pikirin. Pertanyaanmu absurd banget sih. Nathan mulai erosi. Emosi ding. Fanya mengikik perlahan. Dia merasa kegirangan karena berhasil membuat Nathan manyun-manyun. 1 pertanyaan terakhir deh. Nak, abis itu aku tim deh. Gak gangguin kamu lagi. Cepetan. Sabar dong. Masih. Oke, pertanyaan terakhir malam ini. Menurutmu, bakteri jahat kalau dinasihatin bisa jadi bakteri baik gak? Sih? Astaga, Fanya. Kamu mau bikin aku gila? Iya. Ngasih pertanyaan gak ada yang beres gitu. Udah, jangan bicara lagi. Aku mau tidur. Ngantuk. Nathan kembali erosi. Gas. Fanya pun terdiam, sambil cengar-cengir. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya keduanya pun tertidur. Dengan posisi saling memunggungi, seperti biasanya. Bedanya, punggung mereka kali ini berdempetan. Sekitar tengah malam, Nathan yang tengah tertidur nyenyak merasa terusik ketika ia mendengar Fanya meracau tak karuan. Nathan langsung terduduk. Ia lalu menyentuh dahi Fanya. Bangun, Van. Kamu demam tuh. Fanya tak menyahuti sama sekali. Namun mulutnya terus meracau. Nathan menghela napas, kemudian mengembuskannya perlahan. Ia berusaha menenangkan dirinya agar tidak panik. Nathan kemudian keluar dari kamarnya. Ia menyalakan ruang tengah. Ia bersorak ketika matanya menemukan kotak P3K. Rasa leganya semakin bertambah saat ia menemukan tablet penurun demam berada dalam kotak itu. Tak hanya tablet penurun demam, ia juga mengambil minyak kayu putih untuk membaluri tubuh Fanya nanti. Bangun, Van. Nih, minum obat dulu. Nathan berusaha mendudukkan Fanya. Ia menyandarkan tubuh Fanya ke tubuhnya sendiri. Kemudian menyodorkan segelas air putih dan obat yang tadi ia ambil. Fanya menurut. Setelah minum obat, Nathan membaringkan tubuh Fanya lagi ke kasur. Dimiringkannya tubuh Fanya, kemudian disingkapkannya kaos yang dikenakan Fanya itu ke atas. Mau apa? Nah, cicit Fanya dengan suara lirih. Mau membaluri punggungmu dengan minyak kayu putih, Van. Sudah, kamu tidur aja. Dengan jantung berdebar-debar, Nathan membuka kait pembuka bra milik Fanya. Kemudian mulai membalurkan minyak kayu putih itu ke punggung Fanya secara merata. Tak hanya punggung, ia juga membaluri daerah perut Fanya. Nathan mengusap keringat yang mengalir di pelipisnya. Barusan ia merasa grogi bukan main saat harus menyentuh kulit Fanya. Ya, walaupun sebenarnya ini bukan pertama kali ia menyentuh wanita. Sebelumnya, ia bahkan pernah berhubungan intim beberapa kali dengan Laura, bekas kekasihnya yang bekerja sebagai waitress di sebuah bar itu. Setelah itu, Nathan pun kembali tidur. Ia memilih untuk tidak berselimut dan membiarkan Fanya seorang diri yang memakai selimut itu.
Ia memeluk bantal guling untuk menghangatkan tubuhnya. Keesokan paginya, Nathan, mana Vanya? Luciana menanyai sang menantu saat Nathan baru saja keluar dari kamarnya. Masih tidur, Tante. Kayaknya Vanya sakit deh. Tadi malam dia meracau. Ternyata demam. Dah ku kasih obat sih. Punggungnya dah ku baluri pakai minyak kayu putih juga. Luciana mengangkat jempol kanannya. Kit, suami siaga kamu. Nak, tolong entar kalau dia dah bangun, dikerokin sekalian ya. Nak, habis masak, Tante mau pergi ke rumah saudara soalnya. Pulangnya entar siang. Lagian si Vanya tuh keras kepala bener. Dah tahu mendung tebal, bukannya minta tolong dianterin pakai mobil, malah milih pakai motor cowok. Kehujanan lah akhirnya. Setelah merepet panjang lebar, Luciana masuk ke kamar Vanya untuk melihat keadaannya. Nathan sendiri memilih untuk mandi. Kemudian duduk di teras sambil mengemil dan merokok. Ketika Nathan masuk ke kamar, Vanya ternyata sudah bangun. Gadis itu merasa bingung melihat bra yang ia pakai pengaitnya terlepas. Aku yang tadi malam membuka bramu, ujar Nathan kemudian sambil tersipu malu. Memangnya kamu gak ingat kejadian tadi malam? Kamu demam, terus aku kasih kamu obat, lalu kubaluri punggungmu dengan minyak kayu putih. Vanya berusaha menggali memorinya. Baru saja hendak menjawab, sang mama masuk. Masuk angin ya? Van, kamu sih, Jeti orang nekat benar. Vanya hanya cengengesan, tanpa penyesalan sedikit pun. Nah, ini koin yang buat ngerokin Vanya. Minyak kayu putihnya masih ada di kamu, kan? Luciana menyerahkan sebuah koin pada Nathan. Mendengar ucapan sang mama, Vanya langsung terperanjat. Emang siapa yang mau ngerokin aku? Suamimu lah. Masa iya suaminya Bu RT? Duh, gak usah dikerokin deh. Ma, abis ini aku sembuh kok. Vanya, jangan membantah. Tadi malam kamu disuruh ngeringin rambut pakai hair dryer gak kamu lakuin, kan? Lihat, kamu masuk angin jadinya sekarang. Nurut sama mama. Cita kalau kamu bandel melulu. Iya, Ma, jawab Vanya sambil tertunduk lesu. Setelah sang mertua keluar dari kamar Vanya, Nathan bergegas menutup pintu dan menguncinya. Buka kaosmu, Van, perintah Nathan sambil membuka tutup minyak kayu putih. Ia kemudian memposisikan dirinya di samping Vanya. Merem, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya, bawel. Vanya kemudian membuka kaos yang ia pakai berikut branya. Ia menggelar selimutnya di kasur, sebelum kemudian ia tengkurap di atasnya. Aku udah siap, Nak. Nathan membuka matanya. Jantungnya langsung berdegup kencang saat matanya menatap punggung telanjang Vanya yang putih mulus itu. Nak, kamu lagi ngapain? Ucapan Vanya mengagetkan Nathan yang masih terbengong-bengong sedari tadi. Kamu lagi oms ya? Nak, lanjut Vanya. Enggak, ya ampun. Kamu pikir aku cowok cupu apa? Jawab Nathan sambil mulai mengeroki punggung Vanya. Sesekali ia berhenti untuk mengelap keringat yang mulai muncul di dahinya. Maksudmu apa? Oh, kamu pernah melihat cewek telanjang sebelumnya ya? Tubuh kekasihmu kan? Nah, Nathan terdiam karena merasa tak enak hati jika harus menjawab pertanyaan dari Vanya itu. Nah, kamu udah sering mantap-mantap sama mantanmu? Ya, enggak lah. Baru 2 kali doang. Nathan langsung menutup mulutnya, menyadari bahwa ia keceplosan. Asyik gak, Nak? Ya asyik lah. Gratis ini. Kamu udah merusak masa depan seorang gadis. Nathan, perbuatan kamu itu jahat. Tahu, aku, dengan kekuatan bulan, akan menghukummu. Kesambet arwah Sailor Moon. Ya, oke deh. Kuakui aku salah karena melakukan hal terlarang sebelum menikah. Tapi bukan aku kok yang merusak kesucian Laura. Sue. Oh, jadi nama mantanmu Laura? Iya. Syukurlah. Kok bilang gitu sih? Ya, paling enggak. Mantanmu namanya bukan Bambang atau Darmaji, kan? Kamu pikir aku kaum belok? Apa? Kamu pacaran sama dia dah berapa lama? Nah, cecar Vanya lagi. Setahun.
Kamu cinta banget sama dia? Enggak. Biasa aja. Biasa aja kok sampai mantap-mantap. Dia yang ngajak duluan. Van. Sumpah. Deh. Masak rezeki ditolak. Rezeki gundulmu. Aku sama dia cantikan siapa? Nah. Lanjut Vanya. Nathan terdiam sesaat. Tak langsung menjawab pertanyaan Vanya. Jawab, Nathan. Cantikan kamu, Van. Jawab Nathan sambil tergeragap. Beneran? Vanya menolehkan kepalanya pada Nathan. Ia tak sadar jika pada saat itu selimut yang ia gunakan untuk menutupi dadanya langsung melorot. Ya ampun, Vanya, dadamu itu loh. Vanya langsung panik. Refleks, ia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi bukit kembarnya yang sempat terpampang bebas di depan mata Nathan selama beberapa detik itu. Vanya langsung tengkurap lagi. Ia merasa malu bukan main. Sementara Nathan, hasrat kelelakiannya langsung terbakar. Wajahnya kini memerah. Van, udahan ya kerikannya. Aku mau ke kamar mandi. Mau apa? Nyangkul. Mau buang hajat lah. Setelah itu, Nathan pun ngacir ke kamar mandi, meninggalkan Vanya seorang diri di kamar. Di dalam kamar mandi, ia pun menuntaskan hasrat kelelakiannya dengan tangannya sendiri. Setelah itu, ia pun membersihkan diri. Kamu tadi ngosek toilet apa pingsan? Sih, lama amat di kamar mandi. Komentar Vanya setelah Nathan kembali ke kamar itu. Vanya sendiri sudah kembali memakai kaosnya dengan rapi. Dah diam. Kamu sih, mancing-mancing. Mancing-mancing apa sih? Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Kamu mau apa? Tidur lagi lah. Habis, mau apa lagi? Menyelamatkan dunia. Kalik aja mau ikut Goku mencari 9 naga. Gitu. Ya udahlah, aku ikut tidur juga. Kamu tidur di sofa aja. Vanya. Idih, tega amat jadi suami. Entar kamu kena azab loh, karena menyakiti hati seorang istri syalihah. Kayak yang di sinetron Ikan Terbang tuh yang judulnya Azab Seorang Suami Yang Menyanyiakan Istri. Matinya keselek duri ikan hiu, lalu jenazahnya tertelindas truk tangki penyedot tinja. Pokoknya aku tidur di sini. Titik. Itu judul sinetron apa gerbong kereta? Panjang amat, non. Sejurus kemudian. Jalan-jalan aja yuk, nak, sebelum balik ke Jogja. Kemana? Beli bakso. Jam segini belum ada warung bakso yang buka dong. Terus yang udah buka warung apa dong? Warung jamu. Terus aku disuruh beli jamu apa? Aku gak perlu jamu sari lapet, karena anuku masih rapet banget. Aku juga gak perlu jamu galian singset, karena aku udah langsing. Apa iya? Aku beli jamu galian kabel? Iya, beli jamu galian kabel aja. Kabelnya buat ngikat lehermu. Oke, deal. Gak apa-apa deh aku beli jamu galian kabel. Entar buat kamu, ku beliin jamu perkasa. Biar punyamu kuat mematuk. Mematuk siapa?